warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri diniyadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat kepada guru kita semua, Bapak Ustadz Nurjamil, dan juga kepada Bapak Yadi, dan yang kami hormati juga tentunya kepada Bapak Ibu jamaah pengajian Sabtu pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Nada yang insya Allah hari ini akan menjadi pembawa acara pada pagi hari ini. Baik, untuk acara yang pertama yaitu merupakan acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Bapak Ustadz Nurjamil. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, Bapak Ibu ikhwata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja keluarga besar Mabruk Tur yang semoga insya Allah ikhtiarnya berkhidmat untuk umat mengantarkan saudara-saudara kita seiman datang ke Baitullah melalui fasilitas Mabruk Tur, insya Allah menjadi sababiyah Allah ridha dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai kita. Bapak Ibu jamaah dan calon jamaah Mabruk Tur yang semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur untuk setiap nikmat karena tidak ada satu detik pun kehidupan kita yang lepas dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita memuji Allah untuk setiap takdir karena kita yakini bahwa hatta kedipan mata, helaan nafas, semuanya berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mengedip dan itulah kedipan terakhir, berapa banyak yang menghela nafas dan itulah helaan nafas terakhir. Demikian hari ini kita ditatap mukakan berjumpa bermuajah di dalam majlis ilmu yang insya Allah melalui media online ini tetap keberkahannya Allah limpah curahkan kepada kita sepanjang kita meniatkannya karena Allah. Dan tentu saja kita tetap menjaga adab. Karena adab akan senantiasa lebih tinggi, lebih utama daripada ilmu. Bersyukur karena alhamdulillah, biqudratillah, wasilah, Mabruk Tur saya bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu. Dan saya berharap kepada Allah agar fadilah keutamaan silaturahim ini membuat kita semua yang hadir, Allah panjangkan usianya. Usia yang paling tidak menjadi 3 fasilitas buat kita. Yang pertama adalah menambah perbendaharaan amal. Karena kita akan melalui perjalanan yang akan sangat panjang setelah kematian. Maka amal menjadi satu hal yang paling penting untuk kita terus lakukan sepanjang Allah masih berikan kesempatannya. Kedua, usia menjadi kendaraan kita memperbanyak manfaat. Karena sehebat apapun kedudukan kita, seberapa besar dan hebat fasilitas yang Allah berikan, kalau tidak menebar manfaat, tentu saja tidak akan lebih baik. Karena Rasul bersabda, khairukum anfa'ukum linnas.
Dan semoga saya sampaikan kembali, Mabruk Tur ini adalah yang Allah pilih dan mengambil bagian untuk menebar manfaat bagi siapapun yang berkeinginan untuk mendekat takarub kepada Allah dan mengenalnya dan berusaha mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meniru sunnah. Yang ketiga, mudah-mudahan usia ini insya Allah menjadi sababiyah kita bertobat sebelum ajal tiba kepada kita semua. Itulah kira-kira sebaik-baik usia menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Salawat dan salam, lisan ini tidak mau berhenti untuk mengucapkannya dan senantiasa basah. Karena kita betul-betul menghadirkan rasa cinta untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang terlampau indah perangainya, terlalu indah akhlaknya. Sampai Allah lukiskan dalam Al-Quran dengan kalimat la'ala khuluqin awim, di atas kemuliaan akhlak yang agung. Dan kita beruntung berbahagia karena kita menjadi umatnya, walaupun di pundak-pundak kita ada sebuah amanah besar, bagaimana kita bisa menirunya, mencontoh sunnahnya, dan jangan sampai cintanya bertepuk sebelah tangan. Maka hari ini kita hadirkan rasa cinta itu agar setiap amal ibadah naik menjadi sebuah kebaikan di hadapan Allah. Tanpanya, sekali lagi tanpanya, tanpa cinta dalam hati kita untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalia ibadah kita menjadi sia-sia, tak bernilai di hadapan Allah. Karena itu mudah-mudahan termasuk rencana-rencana kita untuk datang ke Baitullah. Selain itu merupakan panggilan Allah adalah dalam rangka pembuktian bahwa kita ya Allah Karim begitu merindukan untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tempat berhenti, hati ini jangan pernah berdetak jantung kita kecuali bersama dengan nama sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Teh Nada terima kasih saya diberikan kesempatan kembali untuk bisa menjadi sababiah silaturahim Bapak Ibu di kesempatan pagi ini. Mungkin tidak lama ya Teh ya, nanti mungkin diperpanjang di sesi tanya jawab. Materinya tadinya saya bilang ke Kang Adim itu ketika Allah menyapa kita gitu. Tapi saya pikir ulang, kelihatannya lebih dahulu harusnya kita berbicara yang tidak kalah penting, yakni tentang keluarga. Ketahuilah bahwa Quran itu memposisikan keluarga teramat sangat penting, sampai ada satu surat dalam Al-Quran yang itu bicara keluarga. Yang kita sebut dengan Ali Imran, keluarganya Imran. Sampai Allah juga memuji Nabi sebagian dan tidak sebagian terkait dengan keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha astafa Adam. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin, dan keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran. Dibedakan antara Nabi Adam dan Nabi Nuh karena secara khusus memang tidak menjadi idola dalam hal keluarga. Karena Nabi Adam dan Nabi Nuh dalam tanda petik memiliki sedikit catatan tentang keluarga ketika anak mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah pilih Nabi Ibrahim karena kita tahu seluruh nabi ya dijadikan contoh oleh Allah, tapi khusus Nabi Ibrahim Allah ambil kata Ali, keluarganya Ibrahim alaihissalam, karena memiliki dua anak yang salih bernama Nabi Ismail, yang kemudian gelarnya adalah Gulaman Halimah, anak yang lembut hatinya, lapang dadanya. Dan ini adalah hasil didikan keluarga, terutama seorang ibu. Yang kedua adalah Ishak, yang di Quran disebutkan Gulaman Alimah, anak yang sangat cerdas. Dan ini pun juga bagian dari didikan seorang ibu yang bernama Sarah. Tapi Quran juga menyatakan tentang pentingnya sebuah keluarga, meskipun dia bukan seorang nabi, dijadikan sebagai contoh untuk seluruh alam sepanjang masa. Allah ketika menyebutkan wa ala Ibrahim wa ala Imran, dan keluarganya Imran. Bukan nabi, tetapi ia berhasil mendidik istrinya menjadi orang yang salihah,
Teh Nada tahu siapa istrinya Imron? Jangan bilang Bu Imron. Itu namanya Hanna. Namanya Hanna. Solihah, hamil, kemudian memiliki anak seorang perempuan bernama Maryam. Gelarnya Imron itu bukan nabi, orang soleh saja. Tetapi punya anak bernama Maryam. Sampai disebutkan dalam Quran bahwa Maryam itu rezekinya langsung didatangkan dari surga. Ya Maryam, wa anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Dari manakah kau dapatkan ini Maryam? Rezeki berlimpah. Maka Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah, semuanya didatangkan Allah dari surga. Gelarnya apa? Siddiqoh. Siddiqoh artinya setaraf di bawah nabi. Dan Maria memiliki keturunan walaupun tanpa menikah dengan kekuasaan Allah bernama Nabi Isa alaihi salam. Dan gelarnya Nabi. Bayangkan, orang soleh punya keturunan orang siddiqoh, lebih tinggi daripada soleh. Dan punya keturunan yang lebih tinggi yang bernama Nabi, bergelar Nabi. Itulah PR kita. Jangan sampai anak kita tidak lebih baik daripada kita. Dan seterusnya, cucu kita harus lebih baik daripada kita. Meskipun kita mungkin bukan pada kategori orang yang soleh, kalau ngaku banyak dosa dan seterusnya, maka semoga anak-anak kita anak-anak yang soleh. Tapi kita berharap bukan sekedar anak yang soleh. Quran mengharuskan kita waja'alna lil muttaqina imama. Jadi pemimpin-pemimpin orang-orang yang soleh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini makanya berjudul tentang ada surga di rumah kita. Nah, mohon maaf Pak Haji, mungkin rumah kita harus kita koreksi lagi. Kira-kira surga yang dimaksudkan itu apa? Satu saat Sayyidina Hasan Al-Basri itu mengunjungi rumah Nabi sebelum pemugaran. Rumah-rumah Nabi kan letternya L. Kalau saya lihat di petanya itu, dari mulai makbaroh atau kubur Nabi yang itu adalah rumah Nabi bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ke belakang terus sampai L kemudian. Itu rumah bersama istri-istri beliau tercinta. Ya, bayangkan rumah yang ditempel sama Nabi, yang pasti tidak akan lebih agung, tidak akan lebih besar, tidak akan lebih baik daripada masjidnya. Rumahnya kecil. Ya, dan ternyata Sayyidina Hasan Al-Basri pernah datang ke rumah Nabi sebelum rumah itu dihancurkan untuk perluasan Masjid Nabawi. Maka ia datang dan mengangkat tangannya. Ternyata tangannya itu sampai di atap atau pelapon kalau rumah kita. Dan nangislah beliau. Ya Allah Karim, inikah rumah yang penghuninya mengatakan baik di jannati. Ini mendalam bagi saya, Pak. Ya, inikah rumah, kata Sayyidina Hasan Al-Basri, yang penghuninya pernah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal secara fisik rumahnya Allah Karim. Begitu kecil, rumahnya pendek, ya pengap. Dan pernah kita bayangkan atau kita pernah dengar bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke rumah dan tidak ada makanan. Ya, sampai nangislah Umar bin Khattab waktu Rasulullah SAW memang berbaring tertidur sampai bekas tempat tidurnya kelihatan di kulit beliau yang mulia. Nah, itulah Rasulullah SAW dengan segala kesederhanaannya. Saya tidak hendak mengatakan Rasulullah miskin, karena pilihan Rasulullah untuk menjadi orang yang sederhana sekali. Rasulullah pernah menjadi orang yang sangat kaya raya. Saya tidak tahu dulu bapak-bapak yang menikah atau ibu yang menikah bersama pasangannya berapa jumlah mahar yang diberikan. Ya, seorang pemuda bernama Muhammad itu memberikan mahar 20 ekor unta. Kalau unta yang paling murah 50 juta, maka 1 miliar teh nada. Maharnya Rasulullah untuk Khadijah. Itu pemuda yang kaya. Ya, kalau itu murah, karena ternyata bermacam-macam harganya. Bahkan terakhir saya baca-baca itu 350 juta ya unta yang bagus gitu ya. Ya seperti sapi juga sama kan bermacam-macam harganya. Kalau Rasulullah memberikan unta termurah yang 50 juta itu, berarti 1 miliar rupiah Rasulullah jadikan sebagai mahar kaya. Tapi kemudian hari Rasulullah memilih untuk hidup dalam kesederhanaan. Itulah baiti jannati, rumahku adalah surgaku yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering kemukakan. Dan saya membayangkan bagaimana penghuninya, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau disurvei itu kira-kira tingkat kebahagiaannya kalau ada survei seperti tingkatan pedasnya merek apa keripik itu kan ada yang pedasnya sampai level 10 gitu ya. Ini kalau level bahagia rumah tangga kita di level berapa tuh Pak? Nah, kalau level itu ada 10 berarti
10 itu nilai tertinggi kebahagiaan. Maka saya percaya dan yakin bahwa istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan nilai paling sempurna dalam berbahagia, membahagiakan dirinya dan dibahagiakan oleh Rasulullah dalam rumah tangganya. Itulah yang kemudian kita hadirkan pada kesempatan ini agar keluarga kita seperti di dalam surga. Atau paling tidak surga sebelum surga. Atau paling tidak punya pemikiran agar kemudian semua penghuninya masuk surga. Nah, baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita cerita atau kita bicarakan sedikit tentang surga. Pertanyaannya adalah apa yang lebih kita idam-idamkan atau apa yang lebih berharga daripada surga? Di dalam kitab Nasihatul Ibad ada sebuah asar sahabat yang mengatakan bahwa yang lebih berharga daripada surga yang pertama adalah kekekalannya, kekekalan surga. Karena kalau Bapak dan Ibu masuk surga cuma 2 hari juga sayang kan. Karena ada orang yang begitu, ada masuk surga tapi kemudian ditarik lagi, naudzubillah waliyadzubillah, masuk surga tetapi beberapa saat saja ditarik, diambil dan dimasukkan ke dalam neraka dikarenakan laki-laki ini punya kans untuk diseret ke dalam neraka oleh 4 orang perempuan. Laki-laki, saya, Pak Haji, Bapak Ibu di sini punya kans untuk diseret ke dalam neraka meskipun sudah masuk surga oleh 4 perempuan. Naudzubillah. Yang pertama oleh istrinya. Jadi ibu-ibu yang sambil misalnya ada kumpul-kumpul arisan biasanya. Ibu-ibu yang kalau di belakang rumah saya itu ada kerja bakti, ada posyandu, segala macam. Karena kadang-kadang iseng tuh, iseng lisannya, ngomongin seseorang. Dosa enggak? Kalau itu baik, ya baik. Ya, tapi kalau yang diomrolinnya itu buruk, pasti buruk. Kalau enggak fitnah, ya gibah. Kalau benar, berarti gibah. Kalau salah, yang dibicarakan berarti fitnah. Tidak ada yang untung dua-duanya. Dosa enggak? Pasti dosa. Siapa yang dosa? Ya ibu. Tapi yang nanti akan mempertanggungjawabkannya adalah bapak, suaminya. Maka suami bisa diseret ke dalam neraka oleh istrinya. Atau laki-laki diseret ke dalam neraka ketika dia berstatus sebagai seorang ayah oleh anak perempuannya. Hati-hati Pak Bu, punya anak perempuan itu potensi masuk surganya besar. Nabi mengatakan kalau punya 3 anak perempuan mudah masuk surga. Kalau anak perempuannya nanti taat sama suaminya. Kalau anak perempuan kita itu sam'an wa ta'atan kepada suaminya, karena sudah beralih tanggung jawab dari ayah kepada sang suami ketika akan nikah, dan dia betul-betul abdi Allah dengan cara mengabdi kepada suaminya, istri yang salihah, maka itu investasi besar bagi ayah. Ayah diampunkan dosa karena punya anak yang saleh. Ya, tetapi kalau Rasul mengatakan kalau 2, ya Rasulullah perempuannya nggak apa-apa. Kalau 1 perempuan saja, kata Nabi sama. Punya anak 1 perempuan tapi solihah, mengabdi kepada suaminya, melahirkan anak-anak yang soleh. Jadi investasi kebaikan untuk sang ayah. Tapi kalau kebalikannya, kita punya anak 1 perempuan tapi naudzubillah wal'iyadzubillah, ya tidak taat kepada Allah, maka yang terseret terbawa adalah juga ayahandanya. Atau kakak oleh adiknya, kakak oleh adik, adik oleh kakak yang perempuan. Atau kita laki-laki, anak laki-laki ketika sang suami dari ibunda kita sudah tidak ada. Maka ibunda kita itu tanggung jawab kita, seorang anak laki-laki. Karena itu berhati-hatilah jadi laki-laki. Saya sering canda tuh sama bapak-bapak. Kade Pak, di kantor dicarekan ku bos, di rumah dicarekan ku ibu, ku istri. Nanti di akhirat dicarekan ku Allah. Naudzubillah wal'iyadzubillah. Maka rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka inilah yang ingin kita hadirkan bahwa surga itu ada, kita yakini, tapi yang lebih kekal, yang lebih dahsyat, yang lebih indah daripada surga. Yang pertama adalah kekekalan yang kita harapkan. Karena khalidina fiha abada itu harapan. Karena ada orang yang tidak kekal di dalam surga, ditarik lagi oleh Allah. Yang kedua adalah pemilik surga dan keridhoannya. Itu yang paling istimewa. Yang kita harapkan bukan surganya saja, tetapi adalah bagaimana kita mendapatkan ridho sang pemilik surga. Yang ketiga adalah ketika Bapak Ibu nanti di dalam surga, Allah pertemukan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kemuliaan-kemuliaan tentang surga. Surga itu apa? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotarat ala qalbin bashar, menurut para ulama. Surga adalah sesuatu ciptaan Allah tentu saja, yang kalau di dalamnya ada keindahan, ada fasilitas, ada kemuliaan, maka mala ainun ra'at, tidak pernah mata kita bisa membayangkannya. Wala udunun sami'at, ada suara yang indah-indah, tidak akan pernah
telinga bisa membayangkan bagaimana indahnya suara-suara di dalam surga. Bahkan tidak akan pernah bisa terbersit dalam bayangan hati-hati kita tentang keindahannya. Maka kita berharap untuk menjadi bagian. Udkhulul jannata, masuk ke dalam surga. Antum, kata Allah, tapi wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian. Itu yang kita sebutkan dengan surga. Allah janjikan man amila salihan min dzakarin au unta wa huwa mu'min, kalau dia beriman kepada Allah dan beramal saleh, mau bapak mau ibu sama, lanuhiyanahu hayatan thayyibatan, pasti Allah hidupkan dalam kehidupan yang sejahtera, bukan hanya dunia, bukan hanya akhirat, tapi dunia dan akhirat. Hayatan thayyibah, hidup yang bahagia, sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Nah, itu surga. Dan kita bisa bayangkan bagaimana surga itu fasilitas-fasilitas yang eh, penuh dengan ketenangan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sifat surga pertama adalah tenang. Ya, orang-orang yang masuk surga itu semuanya sudah tidak berpikir apa-apa. Mereka hanya menikmati apa yang Allah janjikan. Kalau sekarang ada orang yang masih berpikir besok saya makan atau tidak. Ada yang berpikir hari ini saya harus bekerja karena kalau tidak begini dan begitu. Nanti ada kewajiban lagi, ada hak dan kewajiban lagi. Itu kira-kira yang dipikirkan oleh kita. Nah, maka ada sesuatu yang orang berpikir kalau sekarang berharap memiliki sesuatu, maka ada ikhtiar tertentu. Di surga tidak ada ikhtiar. Di surga tidak ada kewajiban. Di surga tidak ada kekhawatiran. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di surga itu Allah mengatakan wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan. Di dalam surga Allah kikis habis Allah hilangkan ya rasa cemburu. Jadi kalau Pak Haji Yadi nanti di dalam surga istri 70 tuh Pak, insya Allah. Ya, tapi istri Bapak tidak akan cemburu. Istri saya tidak akan cemburu karena kecemburuannya hilang. Diganti wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah gantikan dengan ikhwanan. Semuanya merasakan kasih sayang sebagaimana saudara menyayangi saudaranya. Nah, itu yang kita bayangkan di surga, pengen ini, pengen itu ada. Nah, kalau di dunia bisa begitu, satu tenang, pengen ini, pengen itu ada. Tidak ada iri, yang disebut ghillin itu adalah kebencian. Tidak ada benci dalam hati, hatinya tenang, rezekinya Allah mudahkan, pasangan itu rukun, Masya Allah. Ini sifat-sifat surga yang sudah kita bisa bayangkan, bisa kita hadirkan di dunia. Maka tema kita hari ini adalah ada surga di rumah kita. Nah, pertanyaannya bagaimana agar menghadirkan surga di rumah-rumah kita? Pertama, Bapak Ibu, rumah kita itu sering disebut dengan rumah tangga. Mungkin di antara Bapak ada yang berpikir rumah tangga itu adalah rumah yang ada tangganya. Maka bagi Bapak yang tidak punya tangga, berarti nggak bisa berumah tangga. Padahal yang dimaksud rumah tangga adalah rumah yang menjadi tangga. Rumah yang menjadi tangga, bukan ada tangganya, tetapi yang menjadi tangga. Yang pertama, tangga keimanan. Mestinya yang namanya tangga itu kan mesti punya fungsi untuk naik lebih tinggi. Maka iman orang yang sudah menikah mesti lebih tinggi. Tangga keimanannya dititi dan meningkat semakin hari. Nah, kemudian tangga kesolehan, tangga kebaikan. Bukankah Nabi mengatakan idza tazawwajal mar'u faqad istakmala nisfu dini. Jika seseorang menikah maka sempurna separuh agama. Bayangkan Pak, Bu, separuh agama kita itu ada di dalam pernikahan. Umroh nih, Ustaz Sunardi Badruzzaman, guru kita semua sedang berangkat. Ya 10 hari sudah pulang. Ya. Padahal umrohnya kan cuma beberapa saat, 3-4 jam. Kalau dari Madinah mungkin tambah saja jadi 10 jam lah, selesai gitu. Atau 12 jam selesai dengan perjalanannya. Kalau ambil mikot di Bir Ali itu, ya 12 jam selesai umrohnya. Gitu. Haji yang kemarin dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu, semoga itu pun juga cuma beberapa hari kan. Dari 8-9 sampai tanggal 12, ada yang sampai 3-13, 5 hari sudah selesai hajinya, prosesinya. Tapi luar biasa ibadah yang bernama nikah. Sejak akad pernikahan sampai dipisahkan oleh kematian, itulah ibadahnya. Ya, rasa lelahnya ibadah. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa ada dosa yang tidak diampunkan dengan saum. Dosa ini tidak diampunkan dengan istighfar, bahkan dengan sholat taubat, dengan haji, dengan umroh. Dosa ini hanya diampunkan oleh Allah ketika seseorang, suami, ya, yang merasa lelah ketika ia mencari nafkah. Nah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki yang dipegang tangannya oleh Nabi. Ketika dipegang tangannya, ternyata kasar sekali. Nabi bersalaman, dia mencium tangan, Nabi mencium tangannya.
Kata Nabi, kenapa tangan kau begitu kasar wahai sahabatku? Sehari-hari ya Rasulullah saya berangkat menuju gunung untuk mengambil batu dan saya pecahkan. Kemudian saya jual. Kemudian uangnya saya berikan untuk keluarga saya. Apa kata Nabi? Ketika dicium tangannya, wahai sahabatku saksikanlah tangan orang ini haram disentuh oleh api neraka. Penghargaan ya tentang ikhtiar di dalam rumah tangga. Ya, di dalam tanggung jawab seorang ayah. Ya. Ini rumah tangga akan meningkat. Maka satu hadis mengatakan sebelum dan setelah menikah berbeda, Pak, Bu. Jadi sebelum menikah dengan setelah menikah, rokaatnya 100 kali lipat berbeda. Orang yang sudah menikah itu 100 kali lipat ditingkatkan daripada yang belum menikah. Makanya buru-buru menikah. Biar 200 kali lipat, ya tidak jadi menikah lagi. Artinya tetap saja 100 kali lipat gitu. Ya, 100 kali lipat bagi orang yang sudah menikah dibanding dengan orang yang belum menikah ibadah sholat sunnahnya. Maka rumah adalah rumah tangga yang meningkatkan kualitas, meningkatkan derajat. Yang kedua, rumah tangga itu artinya rumah yang di dalamnya memang memiliki tangga-tangga titian, bukan tangga sebetulnya, tetapi tangga-tangga titian yang mungkin sulit kita daki atau sulit kita titi. Untuk apa? Satu saat tangga-tangga itu percayalah akan berakhir di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an, "Salamun qaulan mir rabbir rahim." Itu sambutan dari Allah. Salam, salam kata Allah, qaulan mir rabbir rahim. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah disebut dalam Al-Quran surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka digiring oleh Allah untuk masuk surga berbondong-bondong, berbaris-baris. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Kata Allah, masuk surga jangan sendirian, bersama keluarga. Artinya keluarga, rumah tangga itu punya tujuan akhir, agar masuk surga secara bersama-sama. Suami, istri, anak-anak masuk surga berjamaah. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Orang-orang beriman berhasil mendidik anaknya, cucunya juga beriman kepada Allah. Apa kata Allah? Aku akan pertemukan mereka dalam surga yang sama tanpa mengurangi pahala satu dengan yang lainnya. Itulah yang kita juga harapkan agar kita sama-sama menjadi penghuni surga. Dan ternyata harapannya tidak cukup nanti, tetapi kita bisa merasakan keindahan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, ternyata berangkat dari memilih pasangan. Memilih pasangan itu menjadi titik keberangkatan yang paling utama. Ya, Nabi menganjurkan pilihlah pasangan itu tentu saja berdasarkan agamanya. Boleh lihat tampannya, cantiknya, boleh lihat hartanya, boleh lihat turunannya. Tapi yang paling utama kata Nabi, fazfar bidatidin taribat yadak. Perhatikan oleh kamu sekalian, pilihan itu jatuh kepada pertimbangan agama dan akhlakul karimahnya. Punten Pak Bu, ini yang sudah menikah ya. Bagi yang belum menikah, mohon maaf. Konon katanya kecantikan, ketampanan itu hanya memiliki daya tahan beberapa saat saja. Hari ini menikah, istri kita paling cantik, Pak. Ya, suami ibu paling cantik hari ini. Ternyata minggu depan kondangan. Ternyata apakah suami ibu paling cantik di undangan? Istri bapak paling konten, suami ibu paling tampan, atau istri bapak paling cantik sudah minggu depan, baru seminggu nih Pak. Tadinya kan paling cantik nih di rumah kita. Keluar rumah kondangan, ternyata ada yang lebih cantik, ada yang lebih tampan. Karena itu fisiknya memang hanya bertahan beberapa sebagai kebanggaan. Ya, tetapi ada yang tidak akan habis dimakan usia, tidak lekang dimakan waktu. Apa itu? Agama dan keindahan akhlakul karimah. Ya, semakin hari akhlak itu semakin indah dilihat. Semakin lama berinteraksi berumah tangga 20 tahun, 30 tahun makin indah. Ya Allah Karim, karena makin diilmui ya, dan makin kita saling memahami. Jadi yang paling pertama adalah pilihlah agar rumah tangganya seolah-olah di dalam surga dengan pasangan-pasangan yang
memiliki akhlak. Nabi mengatakan iyyakum wal khadra ad-diman. Hati-hati kalian dengan khadra ad-diman. Apa khadra ad-diman itu ya Rasulullah ke para sahabat? Khadra ad-diman itu arti letter luck-nya adalah pohon yang tumbuh di atas permukaan tanah yang penuh dengan kotoran. Biasanya bagus. Ya, ada kandang kambing, kandang sapi. Di belakangnya itu ada pohon, biasanya tumbuhnya subur karena ada pupuk, ya, pupuk kandang. Tapi kata Nabi, ini adalah kias. Maksud khadra ad-diman apa? Cantik parasnya, tampan parasnya, tapi tumbuh dalam keluarga yang buruk akidahnya, buruk akhlaknya. Naudzubillah wal a'yadzubillah. Meskipun cantik, maka kecantikannya itu akan menyiksa. Meskipun tampan, maka ketampanannya pun juga akan membuat kita sengsara karena tidak disertai dengan akhlakul karimah. Yang pertama, yang kedua, berdasarkan niat. Agar rumah tangganya bahagia itu ternyata bergantung kepada niat. Nabi mengatakan begini, man nakahalillah wa an kahalillah fahakun alaihi wilayatullah. Siapa yang menikah dan menikahkan karena Allah, bayangkan, niat saja ini menjadi satu pintu gerbang tentang keselamatan. Nabi mengatakan, man nakahalillah, siapa yang nikah karena Allah, wa an kahalillah, dan menikahkan, ay walinya nikahkannya karena Allah, fahakun alaihi wilayatullah, maka baginya ia berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, kalau dalam rumah tangga kenapa berat, kenapa sulit? Suami mendidik istri begitu sulit, istri mengajak suami taat begitu berat. Ketika punya anak berat juga. Ya, tambah-tambah lagi punya anak kan tanggung jawab untuk menjadikan anak qurrata ayun, anak yang soleh itu ternyata tidak mungkin kalau kita tanpa pertolongan Allah. Maka orang yang niatnya lillah karena Allah, lihat rumah tangganya senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar rumah tangganya itu menjadi rumah tangga yang surgawi. Ya, rumah tangga yang surgawi itu ternyata didasari karena ta'aruf dan tafahum. Ya, dia sadar, dia tahu persis siapa pasangannya. Ya, sampai paham betul siapa pasangannya. Bayangkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya aku tahu engkau sedang marah kepadaku, wahai Aisyah. Nabi tahu Aisyah marah kepada Nabi. Tapi marahnya jangan samain sama marahnya ibu sama bapak ya. Gitu. Ya, marahnya Aisyah kepada Nabi pasti akan berbeda karena Aisyah adalah putri seorang Abu Bakar dan calon penghuni surga. Marahnya Aisyah kepada Nabi. Nabi pernah mengatakan, aku tahu engkau lagi marah kepadaku, wahai Aisyah. Bagaimana Nabi tahu? Ketika Aisyah mengatakan, demi Tuhannya Ibrahim, kalau dia bersumpah, maka itu pasti dia sedang marah. Bukan demi Tuhannya Muhammad. Kalau dia mengatakan demi Tuhan Ibrahim, kok Aisyah sedang marah kepada saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu paham Nabi, paham betul. Nabi ketika ada seorang istrinya yang mengutus pembantunya, khodimnya untuk membawa makanan kesukaan Nabi. Nabi sedang berkumpul dengan tamu-tamunya, sahabat-sahabat utama. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seseorang yang membawa makanan untuk Nabi, tetapi diterima oleh Sayyidah Aisyah dan ternyata Aisyah cemburu, dan cemburu itu menjadi bumbu. Harus ada, asal jangan terlampau diikuti, jangan terlampau menjadi cemburu buta. Ya, cemburu itu boleh saja dan harus ada, tetapi harus dikendalikan, ya, proporsional. Aisyah radhiyallahu anha kemudian merasa cemburu dan kemudian dia katakan, kembalikan makanan ini, kalau tidak saya jatuhkan. Maka betul memang dijatuhkan piringnya itu, dan singkatnya orang itu pulang. Rasulullah meminta kepada para sahabat bilang begini, kata Rasulullah, ibu kalian sedang cemburu. Gorot umukum. Pulang-pulang sebentar ya, ibu kalian sedang cemburu. Indah sekali Pak. Karena paham ya bahwa istri sedang marah, suami sedang berat, ya, suami sedang ada masalah. Jangan sampai suami di kantornya ada masalah, di rumah, di perjalanan juga sedang berat karena macet dan seterusnya. Lelah pulang ke rumah, Teh Nada kasih suguhannya bimoli, bibir monyong 5 cm. Ini berat, Pak. Jangan sampai. Harus paham bagaimana kondisi suami. Kondisi istri juga harus dipahami oleh suami. Maka ta'aruf, tafahum itu menjadi sangat penting. Ya, pahamilah bahwa kita punya fungsi dan tugas. Ya, kita punya tugas dan fungsi masing-masing. Kan gini, Pak. Ada dalam Quran disebutnya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
kalian perempuan, istri adalah pakaian bagi suami dan sebaliknya. Fungsi pakaian ada 3. Yang pertama adalah memberikan rasa aman. Ya, bagaimana kita berpakaian agar kita aman. Ya, paling tidak nggak masuk angin lah gitu. Tapi bukan hanya aman di dunia, suami bisa mengamankan perut istri dan seterusnya. Bukan, Pak. Yang pokoknya adalah ku angfusakum wa ahlikum naro. Suami itu punya kewajiban yang utama. Bagaimana anak orang yang dinikahi pada waktu itu dengan saya mengatakan saya terima nikah dan kawinnya, itu bukan hanya makan minumnya, nafkah lahiriah dan batiniahnya, tetapi sampai kita bisa memastikan istri kita itu kita antarkan ke gerbang pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Ku angfusakum, berat, Pak. Berat. Kita menikah itu bukan cukup sandang pangan papan, tapi menghantarkan istri kita kenal dengan Allah, takut kepada Allah, hidup dalam syariat Allah, kemudian hari kita hantarkan, kita tuntun istri kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami itu mengamankan keluarga, ku angfusakum wa ahlikum naro, dari neraka. Bahkan seorang istri yang solihah begini, Bapak Ibu sekalian. Sayyidina Umar pernah mengatakan, jadi bukan hanya ketika dilihat itu menyenangkan pandangan mata. Kalau disuruh itu sam'an wa ta'atan kepada suaminya. Dia pandai menjaga harga dirinya. Bukan. Ya, tetapi istri yang solihah bukan hanya itu, mohon maaf. Tetapi istri yang solihah adalah mampu meringankan hisaban suaminya. Ini PR, Bapak, punten ibu-ibu. Istri yang solihah itu mampu meringankan hisab. Ini fungsi pakaian itu, untuk melindungi, untuk mengamankan pasangannya. Ya, istri meringankan hisab bagi suaminya. Ketika status sebagai seorang ibu, maka istri menjadi sebab, wasilah, ya, keamanan keluarganya, karena berhasil mendidik anak-anak yang soleh, melahirkan generasi yang soleh dan solihah. Ini yang pertama. Fungsi yang kedua, kita dengan pasangan kita agar rumah tangga kita bahagia adalah jelas fungsinya adalah sebagai keindahan. Bukankah pakaian kita adalah pakaian yang memperindah? Jangan sampai ada seorang laki-laki sebelum menikah itu tampan, mentereng, cakep, wah, gagah. Tapi setelah menikah jadi caludih. Atau sebaliknya, ibu sebelum menikah cantik jelita, tetapi setelah menikah tidak terawat. Nah, ini ada yang salah, ada masalah, mesti ada masalah. Nah, jadi suami itu memperindah, ya, pasangannya, ya, tapi bukan hanya fisiknya, tentu saja memperindah perangainya. Jadi suksesnya saya sebagai suami adalah apa? Ketika saya berhasil mendidik istri saya lebih baik perangainya. Ya, tadinya perangainya, karakternya, akhlaknya begini dan begini, setelah menikah baru disebut sukses ketika saya berhasil menempatkan istri saya dalam keadaan yang lebih baik, perangainya, akhlaknya, imannya. Nah, itu kira-kira yang memperindah. Sama dengan pasangan, istri punya fungsi yang sama. Yang ketiga adalah menutup aurat. Ya, fungsi yang paling pokok bahkan ini menutup aurat. Aurat itu aib. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada seorang ini pasangan suami istri masih muda, ya, istrinya adalah keturunan orang kaya, orang berada. Istrinya orang berada, menikah dengan seorang laki-laki pilihan hatinya, tetapi qadarullah suaminya bukan orang berada dan rumah tangganya sangat-sangat sederhana. Singkat cerita mereka berumah tangga tapi bahagia, punya anak. Nah, satu saat orang tua istrinya, ya, itu mengundang anak dan mantunya ke rumah bersama cucu-cucunya untuk dijamu. Singkatnya mereka datang dan disiapkan jamuan. Jadi ibu mertuanya ini, si laki-laki, ibu mertuanya ini menyiapkan jamuan memang kesukaan anak perempuannya, putrinya yang gitu. Sampai di rumah meja makan sudah makanan dihidangkan, makanlah mereka. Tetapi ketika makanan-makanan yang serba mungkin mewah atau serba ada itu disiapkan, si perempuan tadi gini, Pak Bu, bilang kepada ibunya, Mama, ada kacang nggak di belakang? Ibunya bilang, ngapain nyari kacang? Ya, kacang tuh di sini kalau kita mungkin di rumah kayak kerupuk tuh. Gitu. Kalau enggak ada serundeng, ada sambal enggak? Gitu. Nah, ini nyari kacang mungkin karena kulturnya berbeda. Yang apa nyari kacang? Bosan Mama, makanan yang seperti ini setiap hari aku makan. Pengen yang aneh. Gitu. Kata dia, akhirnya yaudah ambil di belakang di dapur ada kacang. Diambillah kacang itu dan ditaburkan di nasinya di piringnya. Makan dengan kacang, kelihatan orang tuanya melihat lahap sekali makannya. Selesai makan segala macam, istirahat, ya ngumpul sama keluarga, mertuanya manggil si menantunya, sini sebentar. Ketika dipanggil, ngobrol sambil ngopi, gitu ngeteh berdua, orang tuanya bilang, makasih ya, sudah bahagiakan anak bapak. Si teteh sangat bahagia kelihatannya. Sampai
Sebetulnya mamah tuh tadi bikin dari pagi itu masak segala yang dia sukai. Daging ini, makan ini, pokoknya tapi nggak dimakan satupun. Ternyata dia bilang bosen. Makasih ya udah dibahagiakan keluarganya sampai dia bosan makan enak-enak. Suaminya bilang, iya sama-sama ayah. Pulanglah mereka ke rumahnya, mungkin kontrakannya, sampai rumah, masuk kamar sebelum tidur, suaminya sampai meluk cium istrinya dan sambil nangis. Bunda, kenapa bunda tadi bohong sama papa, sama ayahnya? Ternyata apa? Tapi si bunda bilang, ya itulah aku, suamiku. Aku kan berfungsi sebagai pakaian. Sehari-hari kita makan kacang. Sehari-hari itu sengsara, berat hidupnya. Tapi justru di depan orang tuanya dia bilang, bosen saya makan yang enak-enak, pengen makan kacang. Karena fungsi istri adalah menutupi aib kekurangan suaminya dan sebaliknya. Itu kira-kira. Maka bahagialah rumah tangga yang seperti ini. Fungsinya dimanfaatkan atau digunakan. Yang ketiga. Baik, yang terakhir Bapak Ibu kaitan dengan ikhtiar kita agar mendapatkan keluarga yang bahagia. Yang dua terakhir lah. Kedua terakhir adalah hindari dosa. Sepakat di rumah itu nggak ada dosa. Kalau bisa semuanya saling mengingatkan karena Allah. Kalau perlu tulis, ya hari ini tidak ada dosa, hari ini tidak ada maksiat. Pokoknya semuanya pastikan tidak ada yang berbuat dosa. Kenapa? Karena semua ketidaktenangan, semua musibah, masalah itu berangkat dari dosa. Allah firmankan padamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawah. Bukankah Nabi Adam alaihissalam yang sudah lama tinggal di surga, menikmati surga, keindahannya, ketenangannya, ternyata diambil oleh Allah. Direnggut semua ketenangannya ketika Adam diusir dari surga dan diturunkan ke dunia. Walaupun ini tentu saja skenario Allah, tetapi ada asal muasalnya. Ketika Adam kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pohon ini. Tapi Adam akhirnya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Alam anhakuma antilkuma syajarah, kata Allah. Bukankah aku sudah larang, tapi engkau tetap melanggarnya. Maka Adam dan Hawa dikeluarkan. Maka penyebab ketidaktenangan, hilangnya kebahagiaan, simpulannya adalah dikarenakan dosa. Yang terakhir, Pak Ibu sekalian, agar rumah tangga bahagia dan seindah surga, yang saya pelajari adalah kuncinya ketika masing-masing sudah siap sejak awal menikah, maklum terhadap pasangan dan membawa stok dan terus menambah stok sabar. Karena kita menikah bukan dengan, saya misalnya menikah bukan dengan Fatimah binti Muhammad, Pak. Saya menikah dengan Siti Nurhayati binti Abdul Hamid. Ya, maksud saya apa? Ya pasangan kita orang biasa, hidup di akhir zaman, banyak kekurangan. Demikian kita sebaliknya penuh kekurangan. Kalau menuntut kesempurnaan, salah alamat. Maka tugasnya adalah saling menyempurnakan. Karena itu sabar itu menjadi alat, ya, kendaraan yang sangat mujarab. Nah, sabarlah, ya, sabarlah dengan pasangan kita. Ya, terakhir saya sampaikan begini, Pak. Ada kalimat yang Gus Baha, saya pengagum Gus Baha, kalau berceramah itu beliau tuh lugas dan enak kesana kemari, bisa masuk lah kira-kira. Nah, Gus Baha bilang begini, ada Bapak Ibu sekalian, minuman yang sangat dicintai Allah, bahkan minuman ini bisa menghadirkan ridho Allah. Bayangkan Pak Bu, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, minuman apa? Minuman ini dalam rumah tangga nih Pak, dalam berkeluarga, suami istri, ada minuman yang sangat dicintai Allah dan mungkin saja bisa menjadi sababiah ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa itu? Minuman itu bernama ludah. Ludah apa? Ludah kekecewaan yang ditelan. Suami mungkin kecewa dengan pasangan. Demikian sebaliknya. Misalnya suami pulang ke rumah, pengennya hadir istri yang solihah, yang tampil menarik, senyumnya, salamnya, sapanya, pelayanannya. Tapi ternyata pulang ke rumah bukan itu yang ada. Sebaliknya gitu. Kecewa nggak Pak? Manusia kecewa. Tapi seorang suami yang soleh dan ingin bahagia, ia tidak perpanjang kalam. Bukan ketika istrinya memaki-maki, istrinya menuntut lebih. Ya, istrinya seperti kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab yang dimarahi istrinya. Suami punya kekuasaan, suami punya kuasa untuk marah balik. Bahkan mungkin lebih keras daripada istrinya, karena dia laki-laki. Suami bisa menuntut panjang, karena dia seorang qawwamah. Hak saya lebih besar daripada istri. Itu kan dia sebutkan. Karena Nabi mengatakan kalau saja boleh seorang manusia sujud kepada manusia lainnya, aku perintahkan istri sujud sama suaminya karena besarnya hak suami. Tapi suami yang punya hak rujuk di lisan suami, cerai di lisan suami. Ya,
Akad nikah juga suami. Istri mah disimpan dimanapun juga tetap ditikahkan oleh walinya. Ya, termasuk nikah, talak, rujuk, semuanya suami yang punya. Istri kalau mau menikah lagi setelah bercerai suami atau ditinggal suami, dan itu ada masa idahnya. Laki-laki, jangankan sudah bercerai atau ditinggal, sebelum bercerai, sebelum menikah saja, mohon maaf nih, ini memang syariat. Ya. Menikah lagi boleh nggak Pak Haji? Boleh gitu. Kata ibunya, ya asal jangan suami saya. Gitu. Boleh secara syariat kan laki-laki mah batasannya 4. Kalau ibu nggak bisa setelah setelah habis iddah baru boleh menikah lagi. Ya, itu maksud saya suami punya kekuasaan. Saya bilang kan gini Pak, ada kasus nih. Ada seorang suami menikah lagi. Ini jangan diperpanjang cerita ya tentang menikah itu. Ini contoh saja teh. Suami menikah lagi, istrinya baru tahu bahwa suami menikah lagi. Jadi suami ini menikah tanpa bilang-bilang sama istri. Berarti ini istiqomah namanya. Ikatan suami takut istri di rumah. Nah, kalau berani pasti bilang-bilang dia mau menikah. Ini menikah lagi tanpa bilang-bilang, ketahuan. Akhirnya si istri pertamanya itu datang ke rumah suaminya dengan istri barunya. Tapi kaget Pak Bu. Karena apa? Istri barunya itu tidak lebih cantik, tidak lebih muda. Pokoknya jauh di bawah secara fisik. Kata istrinya, kenapa kamu menikah dengan dia? Dia lebih tua daripada saya, tidak lebih cantik, bahkan jauh. Saya lebih langsing, dia gendut, gemrot. Kenapa kamu pilih dia? Kok tertarik sama dia? Apa kata suaminya? Dengan ringan suaminya bilang, saya menikahi dia karena dia tidak pernah marahin saya. Itu saja jawabannya. Karena si suami ini capek selama menikah diomel-omel sama istri. Tapi kembali lagi fokus kepada yang saya sampaikan tadi tentang minuman yang bisa membuat Bapak dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Minuman berupa ludah yang kita telan, ludah kekecewaan. Tidak kita muntahkan, kita tidak caci maki balik, tidak kita tunjukkan saya laki-laki. Justru kita telan itu minuman, kecewa iya, tetapi kita telan, kita balik kanan, kemudian kita ubah dengan senyuman. Itu Masya Allah, kalau bisa dilakukan, tenang Pak, rumah tangga. Sebaliknya istri juga sama. Kalau itu yang dilakukan tidak memuntahkan. Quran mengatakan dalam surah Ali Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Kadhiminal ghaidha artinya adalah menelan ludah, menelan marah, menelan kecewa. Jadi kekecewaan itu ditelan saja kata Quran. Kadhiminal ghaidha. Indah kalau begitu, tapi memang perlu hati yang luas. Hati yang penuh dengan kesabaran. Stok kesabaran itu harus terus kita tambahkan. Alhamdulillah Ustadz Sendardi kayaknya hadir ya. Alhamdulillah. Doain Ustadz. Ini lagi di Madinah. Ya, mungkin habis salat subuh Ustadz. Masya Allah. Allah Karim. Al-Karim. Aduh ya Allah. Rindu saya Pak. Dulu Wah, didoakan Ustadz Haji. Insya Allah, Didoakan Tad. Ustadz di depan masjid. Allah doain Ustadz. Ya Allah Karim. Salam buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali lagi Bapak Ibu. Mohon maaf Ustadz, beri lajang sekali dari. Nah, jadi minuman itu bernama apa? Ludah kekecewaan. Kita telan, Pak. Dan itu bisa dilakukan ketika hati kita penuh luas dengan stok kesabaran yang terus kita minta. Allahumma afriq alaina sabra. Tambahkan kepada kami kesabaran demi kesabaran. Kalau demikian, sabar, saling memahami, saling tahu fungsi suami dan istri, dan seterusnya. Ya niatnya karena Allah, ini pengabdian, jauhi dari yang haram. Ya, maka insya Allah surga sebelum surga sudah kita bisa rasakan. Mungkin Bapak Ibu demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga berkah bermanfaat. Bukan berarti yang disampaikan adalah apa yang saya lakukan di rumah. Justru ini adalah PR saya di rumah. Ya, yang terus berikhtiar agar bisa menghadirkan surga di dalam rumah. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Jazakallah. Sami-sami. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ustadz atas ilmunya yang luar biasa nih sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk menjalani kehidupan kita dalam berkehidupan sehari-hari khususnya berumah tangga. Sebelumnya saya mau menyapa dulu pada Pak Ustadz Sunardi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz? Jam berapa di sana nih Pak Ustadz? Di sini jam 5:04 ya, baru beres sholat subuh. Baru beres sholat subuh. Hari ini berarti menuju Mekah ya Pak Ramah. Ustadz? Alhamdulillah. Hari ini, insya Allah hari ini kita menuju kota Mekah. Alhamdulillah.
Lancar selalu ya Pak Ustadz, sehat-sehat. Amin, 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 amin. Sadayana atur nuhun. Kang Ustaz, Pak Haji, sadayana. Sama-sama Ustaz. Baik, kita akan lanjut kepada sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat, Pak Ustadz, izin membacakan. Yang pertama yaitu ada dari Kang Irfan. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, Pak Ustadz, apakah hukumnya kita sholat berjamaah di rumah dengan istri dan anak dengan tujuan untuk mendidik anak supaya rajin sholat? Apakah sama pahalanya dengan kita sebagai suami sholat berjamaah di masjid? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan Mohon ada Kang Irfan. Bapak Ibu sekalian, saya jawab dengan cerita nih. Suatu saat saya ikut kajian dengan Kiai Haji Atian Ali. Beliau sampaikan saya, walaupun masjid itu dekat rumah, bukan setiap hari, tapi sesekali, kata beliau nih, ini cerita beliau, sesekali saya ketika hari-hari tertentu, misalnya hari Ahad gitu ya, ngumpul anak cucu gitu, saya tidak ke masjid, kata beliau, saya menyengaja sholat di rumah bersama anak, istri, cucu, mantu semua. Untuk apa? Agar kemudian ini menjadi saksi di kemudian hari bahwa kita sudah melakukan sebuah kewajiban besar, yakni mendidik mereka sholat. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Tapi tidak cukup di situ. Ya, bayangkan seorang ayah ya, nanti diadankan mungkin oleh anak laki-lakinya, kemudian dikomatkan oleh anak laki-lakinya atau cucunya. Kemudian sholat berjamaah, mendengarkan suara amin dari istrinya, anaknya, cucunya semua. Kata beliau selesai sholat, kemudian kami itu berhadap-hadapan. Selesai baca doa seterusnya kami berhadap-hadapan. Biasanya beliau bilang ke istrinya yang pertama, Bu, tadi ibunya ke bapak. Ibu sayang sama bapak. Pasti jawabannya apa? Ya pasti sayang. Tanya sama anak laki-laki yang cicikal, yang kedua yang perempuan. Sampai semuanya ditanya, jawabannya pasti sama. Jawabannya adalah sayang. Maka beliau bilang, kalau kalian sayang sama bapak, maka hari ini berjanji. Coba deh di rumah sekali-kali. Berjanji, bapak di usia yang setua ini tidak minta apa-apa. Tidak minta jalan-jalan, tidak minta dikasih hadiah. Enggak, cukup satu saja. Malam ini kalian janji sama bapak. Apa janjinya? Kalau bapak mati besok, lusa, kalian akan beriman tetap kepada Allah. Kalau bapak mukni mati, maka berjanjilah kepada bapak. Kalian akan tetap mendirikan salat. Kalian akan menutup aurat. Itu yang bisa kita lakukan di rumah. Maka kalau hukumnya apa? Yang pertama secara fikih hukumnya sah. Tapi secara fadilah tidak bisa mengalahkan. Laki-laki memang fadilah keutamaannya sholat di masjid berjamaah. Ya. Tetapi untuk nilai yang lain, nilai edukasi di keluarga, di rumah tangga, maka itu boleh dilakukan sekali-kali untuk mengokohkan iman, ya, untuk memberikan apa namanya kesan. Kan gini Pak, yang saya pahami dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15 Allah berfirman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Pemahaman saya tentang aslih li fi dzurriyyati adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita agar menjadi contoh untuk anak-anak kita. Jadi ada figur aslih li fi dzurriyyati. Maka fungsi yang tadi adalah memberikan contoh ya kepada keluarga. Aslih li, perbaiki diriku di usia tua ini ya Allah, semakin hari semakin baik. Agar apa? Nanti jadi jariah ya kepada anak-anak kita, jadi contoh dan jadi jariah kepada kita. Kalau ditanya nanti di yaumil qiyamah, kenapa Anda salat? Kenapa Anda solih? Bagaimana Anda bisa soleh? Bagaimana Anda bisa menjaga istiqomah dalam iman? Mereka akan bilang, saya mencontoh bapak saya. Nah, ini yang kita minta. Dan itu diantara caranya mungkin ya. Kalau saya pahami mungkin diantara cara agar bisa mengokohkan iman, akhlak, dan tentu saja ilmu dalam keluarga. Itu saja deh. Baik, terima kasih Bapak Jazakallah Ustadz. khair Pak Ustadz. Atur nuhun. Terima kasih juga Irfan Sama-sama, atas Pak. pertanyaannya. Atur nuhun Pak Ustadz. Baik. Ada pertanyaan yang kedua Pak Ustadz dari Ibu Rahmah.
Assalamualaikum Ustadz, mohon minta nasihat untuk para pasangan yang qadarullah harus menjalankan LDR, long distance relationship, baru bisa bertemu 1 sampai 2 bulan sekali. Bagaimana nih caranya agar kita tetap sakinah, mawadah, dan juga warohmah? Terima kasih. Baik, LDR ya, long distance relationship itu pernah dialami bukan 1-2 bulan loh, tapi oleh Nabi Ibrahim bersama istrinya Sayyidah Hajar. Riwayat mengatakan 4 tahun pertama. Udah. Robbi ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan putra tercinta Sayyidina Ismail alaihissalam dan istrinya Sayyidah Hajar di sebuah lembah tidak bertuan. Ya, singkatnya setelah drama dalam tanda petik ya. Ibrahim, kau mau kemana? Sampai ketiga kalinya, apakah ini perintah Tuhanmu? Ibrahim tetap beranjak dan menoleh terakhir. Iya, ini perintah Allah Tuhanku. Maka istrinya mengatakan, kalau itu Tuhanmu yang memerintahkan, maka kami di sini yakin tidak akan disia-siakan. Ibrahim terus beranjak dan naik ke puncak gunung. Di gunung ia berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati. Pasti meneteskan air mata. Cuma nggak direkam tuh, Pak. Ya, rekaman itu mesti ada bahwa dia meneteskan air mata. Bagaimana tidak seorang suami meninggalkan istri yang baru lama melahirkan seorang anak yang dicita-citakan, dimimpikan atau diharapkan dan ditinggalkan tanpa bekal yang berkecukupan, tanpa siapa-siapa yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Menangislah Ibrahim, tapi tetap dia kokoh dengan keimanannya. Perintah Allah, dia harus berjihad, dia harus berdakwah. Long distance relationship. 4 tahun kemudian Ibrahim menurut riwayat diberikan izin untuk datang kembali ke Mekah, tapi tidak diizinkan bertumpah. Tidak boleh bersama-sama, dilihat dari kejauhan. Nah, kemudian baru bisa bertatap muka, bercengkrama, berdekat-dekatan, relationship-nya itu semakin intens setelah 8 atau 9 tahun. Umur Ismail, sebagian riwayat mengatakan balago ma'ahu sa'ya itu 8-9, sebagian mengatakan 12 tahun. Balago ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah bisa memenuhi hajatnya sendiri. Itu nggak main-main, bukan 1-2 bulan teh, Pak Bu. Tetapi itu Teh Rahma itu dilakukan dalam waktu yang sangat lama. Lantas, bagaimana bisa bertahan? Nah, sekali lagi, kembali kepada niat. Misalnya saya niatkan saum hari ini. Saumnya itu sahur, Pak. Sahurnya itu dengan opor ayam. Tapi karena niat tidak kokoh, ternyata jam 11 saya cium bau goreng ayam atau goreng ikan. Aduh, kenapa jadi pusing, kenapa jadi lapar gitu. Kira-kira begitu. Ya. Jadi bertahannya sebuah ibadah, termasuk bertahannya contoh puasa, kadang ibu tidak pakai sahur karena tidak keburu sahur, cuma seteguk air atau bahkan nggak sempat sahur. Tapi karena niatnya kokoh sampai maghrib kuat, Pak. Tapi kalaupun sahurnya hebat, tapi kan niatnya nggak kokoh, ya udah berat. Sama dengan nikah. Bukan masalah rezekinya yang Allah titipkan, berapa jumlah harta yang Allah berikan, dikumpulkan bersama keluarganya. Apalagi fasilitas-fasilitasnya. Bukan. Ya, bukan masalah kebersamaan saja. Tetapi adalah niat. Kalau niatnya lillah karena Allah, nikah kan hanya perjalanan sebentar saja. Ya, dari perjalanan umur kita mungkin separuh perjalanan dalam pernikahan. Tapi kita yakini bahwa ini hanya sementara waktu. Kita akan menyeberang ke sebuah negeri bernama akhirat melalui pintu bernama berkematian, dan masa tunggunya ya untuk penerbangan berikutnya namanya apa? Barzakh. Ya, itu hanya menunggu sebentar saja. Nah, sehingga kalau yang pertama ilmuilah bahwa ini adalah sebuah pengabdian, sebuah pengorbanan, maka jarak yang jauh atau waktu yang tidak terlalu banyak dilewati bersama-sama, insya Allah tidak akan jadi kendala. Tetapi mungkin harus kita pikirkan tentang kualitinya, ya bukan kuantitas, tetapi kualitas. Karena berapa banyak suami istri di rumah? Kan konon katanya kata Bu Eli Risman, rumah tangga itu berkeluarga itu, saya lupa tuh persentasenya, 70 atau 90% adalah apa Bu? Cerita. Rumah tangga, rumah dan keluarga itu ya sepanjang hidup itu 70 atau 90%-nya adalah cerita-cerita. Suami cerita sama istri, sebaliknya sama anak-anak. Bahkan dalam Al-Quran, Bapak Ibu mungkin kalaupun tidak menemukan, atau paling tidak menemukan sedikit sekali, Quran yang membicarakan tentang
pembicaraan antara seorang ibu dengan anak. Ada nggak Quran? Bicara ibu dengan anak loh, Bu. Ibu dengan anak. Kenapa? Karena ibu mah tidak usah diajarkan bicara dengan anak. Ya, intensitas pembicaraannya memang sejak dalam kandungan sudah bicara sampai lahir, suaminya berangkat kerja, dia bersama 2 tahun disusui dan seterusnya. Itu kan waktunya lama, banyak. Cuma masalahnya kualitas pembicaraannya apa, itu akan menentukan tingkat kecerdasan dan kesolehan. Yang kedua, tergantung juga dari keinginan kita berbicara. Kalau ayah kan diskusinya Ibrahim dengan anaknya, ya diskusinya Nabi Yakub dengan anaknya, itu diskusi-diskusi itu mesti ada karena ayah memang punya kesibukan di luar, dan kalaupun dia jauh dari rumah, ketika ada di rumah dia harus banyak bisa menyentuh hati dengan pembicaraan-pembicaraan hati ke hati. Ya, seorang ayah itu mungkin kadang-kadang jauh dari rumah, tetapi dia bisa mendekatinya melalui interaksi-interaksi yang berkualitas. Gitu. Jadi saya bilang nggak masalah sebetulnya. Walaupun boleh minta, ya kalau boleh nih, kalau boleh nawar minta sama Allah, mintalah kepada Allah. Karena rezeki terbaik adalah rezeki yang di depan mata. Maka disebut qurrata ayun. Ya, qurrata ayun adalah ketika suami dilihat setiap hari. Qurrata ayun itu ketika istri ada di pandangan mata setiap hari. Anak-anak ada sekitar, maka makan nggak makan asal kumpul, mungkin itu istilah orang Sunda kebanyakan. Ya memang itu, ya qurrata ayun itu yang bisa dilihat sampai kemudian menyenangkan pandangan mata dengan akhlakul karimahnya. Jadi intinya yang pertama tergantung niat, maka kokohkanlah niat. Yang kedua, kualitas harus diperbaiki kira-kira. Ya, karena ada orang yang diam-diaman. Suami berangkat sama istri dari sejak subuh, anaknya ini kan dua-duaan sebetulnya, suami sama istri ada di rumah, nggak jauh-jauhan. Nah, berangkat sampai pulang ke rumah agak larut malam, anak sudah tidur. Anak besar dengan siapa? Pertanyaannya. Padahal Quran mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau bisa, ya seorang istri itu memang prestasi tertingginya adalah menjadi istri yang salihah, prestasi tertingginya adalah melahirkan anak yang saleh, membersamainya, mendidiknya, dan mencetaknya menjadi anak yang hebat. Seperti siapa? Seperti Sayyidah Hajar. Nggak dibimbing langsung oleh suaminya Ibrahim. Tapi Sayyidah Hajar, meskipun sendirian, tanpa bimbingan, mohon maaf, tanpa kebersamaan dengan suami, ketika Ibrahim bertanya kepada Ismail kecil yang sudah cukup umur itu, ya ya bunaya ini arafil manami anni adbahuk, aku mimpi tadi malam bapak diperintahkan menyembelih kamu wahai anakku. Apa kata Ismail? Ya abatif almatu marasa tajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja, engkau pasti mendapati aku menjadi hamba Allah yang sabar. Siapa yang berprestasi di situ? Yang paling punya peran sentral adalah ibu. Meskipun si bapak, suami ibu, mungkin qadarullah rezekinya agak jauh dari rumah, gak apa-apa. Kualitas, tapi ibu punya pesan yang hebat, punya pesan dan amanah yang kuat untuk mendidik anak. Sehingga cita-citanya adalah sama-sama bahagia di dunia dan berkumpul dalam surga. Itu kira-kira menurut saya. Baik, terima kasih Bapak Ustadz atas jawaban dari pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Ibu Rahma atas pertanyaannya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Boleh untuk langsung dibuka mikrofonnya atau di chat di kolom komentar. Baik, sepertinya tidak ada yang mau bertanya lagi. Kita akan melanjutkan kepada sesi yang terakhir, Pak Ustadz, yaitu ada sesi doa bersama yang tentunya juga akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Mursyamil. Kepada Bapak Ustadz untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Ini mustajabahnya Ustaz Sunardi yang berdoa deh. Ustadz, dengan doa Ustadz masih ada? Ustadz, masih bergabung. Lajang Ustaz. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, kita hadirkan hati yang penuh harap mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keberkahan, kebahagiaan rumah tangga kita semua. Rumah tangga ini adalah perjalanan hidup kita, dan dengan rumah tangga inilah kemudian kita akan banyak mempersaksikan dan dipersaksikan di yaumil qiyamah. Ya, kalau kita punya kebaikan,
Kepada tetangga saja diperintahkan baik. Kepada tamu saja diperintahkan baik. Sampai Nabi mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Ya, fal yukrim jarahu, fal yukrim dhaifahu, muliakan tetangganya. Kalau iman, tetangganya muliakan. Kalau iman, tetangganya, tamunya dimuliakan. Sampai ada orang yang dikatakan penghuni neraka, batal semua amal ibadah. Saumnya, qiyamnya tidak dinilai oleh Allah. Dikarenakan apa? Ketika dia menjadi orang tetangganya adalah objek keburukan, akhlaknya. Pertanyaannya, kalau tetangga sedemikian besar wasiat kita memuliakan, saudara, tetangga kita diwasiatkan untuk memuliakannya, maka kita balik bagaimana perintah agama memuliakan keluarga. Bagaimana perintah agama, wasiat agama agar kita bisa memuliakan dan membahagiakan keluarga kita. Maka kewajiban kita, terutama bapak-bapak, nih saya laki-laki sebagai qawamah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang akan mendapatkan pertanggungjawaban, diminta pertanggungjawaban ya, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Mari sama-sama kita ikhtiar agar rumah tangga kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdal mun'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Rabbana lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwatallah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Duh ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan takdir dan iradatmu Kau pertemukan, Kau mewajahkan kami di kesempatan siang hari ini ya Allah, bersama dengan keluarga Mabruk Tur, di mana kami berikhtiar bersama-sama untuk mendekat kepadamu melalui salah satu ibadah yang Engkau fardukan dan Kau sunnahkan, ibadah haji dan umrah. Dan ini adalah fasilitas yang Kau berikan kepada kami agar kami bertatap muka bersilaturahmi. Di pagi hari ini kami belajar ya Allah tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kami. Belajar untuk menata kembali keluarga-keluarga kami. Kami aturkan puja dan puji syukur kami kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Allah atas nikmat demi nikmat yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Tak pernah sedetik pun lepas kehidupan kami tanpa kenikmatan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah atas nikmat iman yang menghujam di dalam hati-hati kami. Terima kasih atas kasih sayang Kau hujamkan di dalam hati sehingga kami saling mencintai karena-Mu ya Allah. Ya Rabb, terima kasih untuk hadiah terindah. Seorang suami yang saleh yang menjadi imam qawam dalam rumah tangga kami. Terima kasih Kau hadiahkan kepada kami hadiah terindah seorang istri yang salihah, yang lembut hatinya, yang lapang dadanya, yang luas kesabarannya, dengan rahim di dalam dirinya. Maka ia penuh kasih sayang, kelembutan. Ya Rabbana ya Karim, terima kasih Kau hadiahkan untuk kami anak-anak yang salih dan salihah yang menjadi qurrata a'yun ya Allah. Bimbing kami jadi orang tua yang qurrata a'yun bagi mereka ya Allah. Bimbing kami menjadi orang tua yang saleh dan salihah yang menjadi teladan bagi mereka ya Allah. Bimbing anak-anak kami ya Allah, lembutkan hatinya, muliakan akhlaknya, perbaiki ya Allah, perbaiki akhlaknya. Ya Rabb, kabulkan cita-cita, tinggikan derajatnya ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang membahagiakan di dunia dan kelak di akhirat. Anak-anak yang mampu menyelamatkan kami ya Rabb. Ya Rabb, bahagiakan rumah tangga kami sebagaimana kebahagiaan yang dinikmati baginda Nabi Muhammad SAW dan istri-istrinya yang mulia. Ya Allah, hadirkan kebahagiaan dalam rumah tangga kami ketika kami kokohkan niat kami beribadah sepanjang rumah tangga kami. Ya Rabb, ini adalah pengabdian terbaik kami. Pengabdian terbaik kami menjadi hamba-Mu, menjadi seorang suami yang penuh kesabaran, menjadi seorang suami yang penuh keteladanan. Biarkanlah rasa lelah kami mencari nafkah. Biarkanlah rasa lelah kami menjaga keluarga kami menjadi sababiyah kasih sayang dan rahmat-Mu kepada kami. Ya Rabb, jadikanlah rasa lelah istri-istri kami
merawat anak-anak kami, mendidiknya, merawat rumah tangga kami. Ya Rabb, sebagai ikhtiar terbaik untuk mendapatkan rahman dan rahimu ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim. Jaga kami dan keluarga kami dari adab neraka-Mu nanti ya Allah. Kami tidak akan mungkin sanggup ya Allah. Di dunia ketika kami berpisah, betapa berat kami mengalaminya ya Allah. Bagaimana mungkin kami nanti berpisah di akhirat ya Allah. Bagaimana mungkin kami kau pisahkan di akhirat nanti ya Allah. Karena itu ya Allah, jadikan kami hamba yang beriman kepadamu. Jadikan istri dan anak-anak kami dan keluarga kami hamba-hamba yang beriman kepadamu. Dan wafatkan kami dalam keadaan beriman kepadamu. Bahagiakan kami di dunia dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan penuh rahmat. Sempurnakan kebahagiaannya dengan rahmat dan kasih sayang dalam hati-hati kami. Ya Allah, berkahi rumah tangga kami dengan rezeki yang halal dan thayyib dan penuh barokah. Dan rezeki itu sebagai penghantar kami mendekat taqarrub kepada. Ya Allah, dari kami merindukan perjumpaan dengan kedua orang tua kami, ya Allah. Jadikanlah mereka orang tua yang paling berbahagia dan tidak pernah menyesal dengan melahirkan kami anak-anaknya yang saleh. Maka karena itu kemudian hari ya Allah, jika keluarga kami berbahagia, rumah tangga kami berbahagia, maka tidak cukup bagi kami berbahagia, kecuali Engkau juga bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, dan perjumpakan kami bersama seluruh keluarga kami di dalam surga-Mu nanti. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, semoga doa-doa kita dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ustadz atas ilmunya dan doanya pada pagi hari ini. Dan kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan pada hari ini. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Assalamualaikum Bunda. Sudah siap? Baik. Dalam hitungan ketiga kami akan foto. 1, 2, 3. Satu lagi boleh gayanya seperti ini? Baik, sudah. 1, 2, 3. Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada guru-guru kami, Pak Ustadz Nur Jamil dan Bapak Ustadz Sunardi, dan tentunya juga kepada Bapak Yadi. Terima kasih telah hadir pada acara pagi hari ini. Dan tentunya juga kepada seluruh jamaah yang sudah hadir pada hari ini juga. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatannya. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.